Shalom, selamat pagi. Kali ini saya akan berbicara dengan teman-teman dokter, tenaga kesehatan, perawat, bidan, atau siapa saja yang ada di puskesmas dan terutama di rumah sakit yang memantau bahkan merawat penderita dengan COVID-19. Saudara-saudaraku, salam sejawat. Saya mendapat informasi ini dari Ketua Umum Komunitas Kesehatan Nasional, sebuah LSM yang berupaya untuk melindungi tenaga-tenaga kesehatan. Apa yang seorang dokter atau tenaga kesehatan yang buat kalau ingin berangkat ke puskesmas atau ke rumah sakit? Kalau dari rumah, bawa satu ballpoint, jangan bawa jam tangan, lepas semua cincin, ya, tidak usah bawa cincin, gelang, kalung, rambut kalau wanita itu perlu diikat. Tidak usah bawa tas ke rumah sakit. Kalau toh harus membawa tanpa barang-barang berharga, tasnya itu diletakkan atau dibiarkan di dalam mobil. Kalau sudah sampai di kantor atau di rumah sakit, puskesmas, cuci tangan Anda, ya, ganti baju dengan pakaian di rumah sakit, jangan sentuh apapun, barang apapun, terkecuali Anda yakin sudah didesinfektan. Meja, kursi, komputer, gagang pintu, itu didesinfektan. Jangan menekan absensi sidik jari atau tangan manapun, silakan menggunakannya dengan kaki, termasuk membuka pintu dengan kaki saja. Ya, kalau memang harus terpaksa dengan tangan, gunakanlah dengan siku. Ya, ya. Kalau sudah bekerja, gunakanlah alat pelindung diri. Ya, periksa pasien menggunakan masker. Ya, masker, topi, sarung tangan, baju sekali pakai. Ya, ini tentu tergantung situasi, ya, tergantung persediaan. Kalau memeriksa pasien dengan COVID atau yang terbuka, gunakan alat pelindung diri secara lengkap. Di dalam ruangan kerja atau ruangan periksa tidak usah rame-rame, tidak usah berdiskusi terlalu banyak, karena itu ada kesempatan bisa menularkan, ya. Kalau ada undangan rapat, saudara tidak perlu hadir, ya. Sedikit mungkin menggunakan lift, ya. Kalau toh memang harus terpaksa berada dalam lift, ya, jangan menggunakan jari untuk menekan tombol lift, gunakan ballpoint. Ya, jaga jarak 1 meter dengan sesama penghuni di dalam lift, ya, ya, dan pastikan saudara menggunakan masker. Sebelum pulang rumah, saudara perlu mandi, ya, gunakan kamar mandi di kantor, buang semua sarung tangan, topi, masker di tong sampah. Saudara tidak perlu bawa pulang, termasuk sarung plastik HP, karena HP saudara lindung di dalam plastik dan waktu mau pulang rumah dibuang di dalam plastik, ya. Stetoskop, ya, semua alat yang dipakai di rumah sakit, meter, meteran, Doppler, tinggalkan di rumah sakit, jangan dibawa pulang. Sebelum Anda sampai di rumah, telepon semua orang di rumah supaya Anda dibukakan pintu, ya, bahwa saya mau masuk, supaya dibukakan pintu. Sampai di rumah langsung mandi, ya, atau bila perlu cuci tangan dulu dengan air mengalir atau ember, ya, sebelum saudara masuk rumah. Buka sepatunya, ya, langsung seluruh pakaian kotor dimasukkan dalam mesin cuci atau direndam dengan
sabun, ya, deterjen, ya, karena memang kita perlu bersih masuk di rumah, ya, mandi, jangan lupa keramas, ya, tidak usah memeluk istri, anak, suami, tidak perlu cipiki, kalau di Kupang itu tidak perlu cium hidung, ya, tidak perlu, ya, memang sedikit agak sombong, ya, untuk membantu keselamatan keluarga kita. Tutup pintu, jangan terima tamu, ya, sama sekali tidak menerima tamu. Ketua RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur yang ingin ketemu saudara, saudara bicara jarak jauh atau katakan per telepon saja, ya. Ya. Kalau ada anggota keluarga yang demam, gunakan kamar terpisah. Usahakan kontak dengan penderita di rumah itu seminim mungkin. Gunakan masker, sekali lagi, gunakan masker. Jelaskan pakai bahasa-bahasa yang sederhana, ya. Kalau saudara ingin keluar rumah, pastikan bahwa hanya untuk membeli bahan pokok, ya. Pastikan hanya untuk membeli bahan pokok atau mencari obat untuk dalam keadaan darurat yang dibutuhkan oleh anggota di dalam rumah tangga atau saudara membutuhkan. Pergi sendiri, lakukan sendiri, tidak perlu ajak orang, ya. Jangan singgah makan, jangan singgah minum, hindari tempat ramai, jaga jarak. Sekali lagi, gunakan masker. Kalau ketemu teman, cukup melambaikan tangan, jangan berjabatan tangan. Terakhir saudara, apapun agama saudara, saya minta kita berdoa. Bukan hanya untuk kita memohon kepada Tuhan supaya kita terhindar, tapi juga kita mendoakan para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin di daerah ini, agar semua pemimpin di wilayahnya masing-masing mengambil keputusan yang tepat, ya, membuat kebijaksanaan yang sesuai dan menyelamatkan seluruh umat dan rakyat. Ya, kita juga berdoa untuk semua teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan yang merawat penderita, supaya mereka juga diberikan kekuatan, kemampuan, kekebalan, supaya terhindar dari penyakit ini. Apalah gunanya menolong orang, tapi tenaga kesehatan, dokter akhirnya menjadi korban. Saya kira tugas pelayanan dokter bukan begitu, ya. Kita tetap memberikan pelayanan dengan baik. Memang ekonomi kita akan anjlok, ya, tetapi yakinlah saudara, nyawa manusia lebih penting, ya. Nyawa manusia lebih penting. Kalau ekonomi kita jeblok, anjlok, toh sama-sama kita bangkit. Tapi kalau ada anggota kita, teman dokter, tenaga kesehatan, bahkan masyarakat yang meninggal, tidak dapat hidup kembali, ya. Ini barangkali, ya. Mari secara bersama-sama kita ciptakan pelayanan yang terpercaya bagi masyarakat, yang aman bagi masyarakat, dan juga aman bagi kita dokter, perawat atau tenaga kesehatan di puskesmas rumah sakit. Tetap dijamin bahwa pelayanan kita prima, kita juga sehat. Saya percaya dengan kegiatan ini saudara tetap selamat. Tuhan memberkati. Selamat siang.